Jadi di Romania sekarang itu sedang pemilu ya, atau election day. Oke, ayo kita lihat bersama-sama seperti apa pemilu di kota Yas pemilu di Romania maksudnya ya teman-teman ya. Sekarang kita waktunya makan ini salah satu makanan tradisional Romania juga. Ini namanya apa sih? Mankarika de fasole ya teman-teman ya. Cuman nenek itu senang sekali bikin sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini tuh probiotik alami. Bismillah. Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rizky. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaan kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu ya. Nah teman-teman, ini hari Minggu pagi di kota Yas, Romania. Dan sekarang ini aku sama Mas Stefan sama nenek mau pergi mencoblos presiden ya teman-teman ya. Jadi di Romania sekarang itu sedang pemilu ya, atau election day. Ini kandidat presiden yang ada di Romania sekarang ini kemarin sekitar ada 14 ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia kemarin ada berapa? 3 ya teman-teman ya. Ya, jadi ini sekarang ada 14 kandidat dan ini kita sekarang sedang jalan menuju ke tempat TPU ya teman-teman ya, tempat pemilihan umum. Ini aku mau tunjukkan ke teman-teman. Ini nenek sama Mas Stefan jalan duluan ya teman-teman ya. Nah ini kita sekarang sedang jalan menuju ke sekolah ya teman-teman ya. Jadi ini karena hari Minggu sekolah kosong, jadi sekolahnya jadi TPU ya teman-teman ya, tempat pemilihan umum. Nah di Romania ini ya teman-teman ya, untuk pemilihan umum diadakan setiap 5 tahun sekali. Dan untuk presidennya di sini bisa menjabat selama 2 periode ya, sama dengan di Indonesia ya. Kemarin Bapak Presiden kita Pak Jokowi menjabat 2 periode ya, kayak gitu teman-teman ya. Sama di sini juga. Ini kata Mas Stefan, kemarin presiden sebelumnya itu menjabat juga 2 periode teman-teman ya. Sekarang waktunya untuk mencoblos presiden selanjutnya. Oke. Ayo kita lihat bersama-sama seperti apa pemilu di kota Yas, pemilu di Romania maksudnya ya teman-teman ya. Oke, tapi di sini kandidat presidennya banyak sekali dan hari ini kebetulan sangat cerah ya teman-teman ya, matahari bersinar, jadi enak buat para warga negara Romania untuk mencoblos. Dan ini nanti itu yang mencoblos hanya Mas Stefan dan nenek. Aku tidak ikut mencoblos karena aku tidak punya hak dan kewajiban untuk mencoblos di Romania ya teman-teman ya. Soalnya aku masih warga negara Indonesia dan akan selalu tetap menjadi warga negara Indonesia ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini aku penasaran sama Mas Stefan, gimana sih pemilu di Romania ini kayak gitu ya, apakah sama dengan di Indonesia. Ini sepertinya banyak orang lalu lalang kembali dari tempat TPU ya teman-teman ya. Oke, ini kita jalan, nanti aku mau tunjukkan ke teman-teman gimana suasana TPU atau pencoblosan di sini gitu. Semoga aja ini ya teman-teman ya, semoga aja boleh video dikit-dikit kayak gitu ya. Takutnya tidak boleh, soalnya setauku kemarin di Indonesia pemilu yang lalu itu ya nggak boleh. Oh ini udah sampai ya teman-teman ya. Nah kita sudah sampai, semoga aja boleh video, soalnya yang pemilu di Indonesia kan nggak boleh kita merekam bawa kamera gitu ya teman-teman ya. Nah ini sekolah what senior high school, junior? So from 1 to 8. Oh ini jadi primary school ya? Primary school and gymnasium. And junior. Yeah. Jadi ini sekolah SD dan SMP ya teman-teman ya. Sekolah gimnasiala.
Oke, ayo masuk. Here you can film. Nah, ini di sini namanya section 158 ya, teman-teman ya. Kalau di Indonesia section atau TPU 158 ini berdasarkan alamat jalannya. Oke, kita masuk. Nah, teman-teman, ini sudah selesai mencoblos ya, teman-teman ya, Nenek dan Mas Stefan. Dan tadi itu cepat sekali, teman-teman, untuk mencoblosnya ya. Jadi sistem pencoblosan di sini itu setelah kita masuk tadi, jadi kita cari section kita ya, atau TPU kita. TPU-nya itu berdasarkan alamatnya. Jadi itu tadi itu TPU 158 sepertinya ya, seingatku. Nah, setelah masuk di data, tunjukin kayak KTP-nya Mas Stefan ya, teman-teman ya, kayak tunjukin KTP, terus di data online gitu, terus dikasih kertas sama petugasnya. Jadi kertasnya itu berisi nama kandidat ya, teman-teman ya, nama kandidat presidennya, yang kebetulan tadi ada 14 kandidat presiden. Nah, setelah jadi di sini tuh nggak ada gambar foto kandidatnya ya, teman-teman ya. Beda dengan di Indonesia kan lebar, kotak besar gitu ya kertasnya, kayak gitu, sampai kadang gede banget kertasnya ya. Kalau di sini tadi kayak kertas ini aja, kertas yang normal HVS itu, terus ada nama kandidat, terus logo partainya kata Mas Stefan tadi. Jadi kayak logo partai dan kandidat seperti itu, teman-teman. Terus di sini mencoblosnya itu bukan dibolongin, bukan dicublos atau dicoblos ya, teman-teman ya, tapi dengan cara di stem. Jadi di kayak biliknya, kamar untuk mencoblosnya itu disediakan kayak stem kata Mas Stefan. Jadi di stem di nama yang kita pilih ya, teman-teman ya, kayak gitu. Nah, terus setelah selesai itu nggak ada celup jari ke tinta ya, teman-teman ya, nggak ada itu. Jadi di sini itu dengan cara sebentar tadi Mas Stefan tunjukkan ke aku. Jadi tadi itu dikasih seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ini ID cardnya Mas Stefan, belakangnya kosong putih. Ini dikasih kayak apa ya, ini ya, kayak stiker ya, teman-teman ya. Jadi ditempelin di belakang ID cardnya kayak gitu. Ini stikernya bisa dikelintek sebenarnya, teman-teman ya. Cuman di sini nggak bisa double coblos karena kan sudah masuk sistem di komputernya tadi ya, teman-teman ya. Jadi memang nggak bisa 2 kali nyoblos walaupun nggak pakai nggak pakai tinta dicelupin jarinya itu, teman-teman ya. Udah seperti itu aja. Dan tadi itu sangat cepat sekali, soalnya kan penduduk Romania ini juga sedikit ya, teman-teman ya, nggak kayak penduduk kita yang bener-bener luas ya, bener-bener banyak gitu, teman-teman. Oke, jadi itu, teman-teman ya. Dan kata Mas Stefan, ini untuk 14 kandidat, nanti dihitungnya itu sekitar sehari atau besok sudah muncul hasilnya ya, teman-teman ya. Jadi hasil menghitung suaranya besok sudah selesai, itu bakalan dipilih dua terbesar ya, teman-teman ya, 2 terbesar. Dan itu nanti bakal diadakan pencoblosan lagi dari 2 terbesar ini ya, teman-teman ya. Jadi nggak kayak di Indonesia yang sekali langsung gitu ya, teman-teman ya. Jadi kayak ada dua putaran mencoblos kayak gitu, teman-teman ya. Jadi setelah dari 14 dicoblos ke 2 terbesar, setelah itu dari 2 terbesar ini bakal diadakan sekitar 3 minggu dari sekarang ya, teman-teman ya. 3 minggu dari sekarang bakal diadakan pencoblosan yang kedua untuk memilih siapakah presiden Romania untuk 5 tahun ke depan gitu, teman-teman ya. Oke, jadi cepat sekali. Ini aku sama nenek ngelewatin taman burung ya, teman-teman ya. Di sini banyak sekali ini
anak-anak yang sedang bermain, soalnya cuacanya juga sedang cerah hari ini, matahari bersinar, makanya banyak sekali yang bermain-main di taman. Tuh, ini kita mau langsung pulang ya teman-teman ya, kayak gitu. Pulang terus kita mau makan siang, oke? Ini nenek sama Mas Stefan sedang jalan di depanku. Nenek kalau jalan harus ada yang dampingin, soalnya kan nenek agak ini ya teman-teman ya, agak kakinya itu agak susah untuk jalan jauh gitu, capek teman-teman ya. Jadi harus ada yang dampingin, makanya Mas Stefan aku minta dampingin nenek di depan, biar aku bisa bebas ngomong kayak gitu teman-teman ya. Hani, here. Ya, ini jarak sekolah sama apartemen sangat dekat sekali, sekitar nggak sampai 200 meter ya teman-teman ya. Jadi memang benar-benar dekat sekali. Nah teman-teman, ini kita waktunya makan siang. Ini kita mau makan dengan pickle yang kapan lalu dibikin sama nenek ya teman-teman. Nah, kita makan pakai ini pickle timun. Ini nenek bikin sendiri. Ini udah disimpan lebih dari 1 bulan ya teman-teman. Ini tuh probiotik alami. Nah, ini yang sudah dikeluarkan dari tempatnya. Terus ini kita mau makan dengan fasole, mankarika de fasole namanya. Ini kacang. Terus ini bors. Ini kuah asam. Ini juga sedang dihangatkan. Terus ini kita juga makan dengan namanya kolak ya teman-teman ya. Kolak. Ini nenek bikin kemarin. Nah, ini roti lah ya. Roti namanya kolak. Rotinya teksturnya seperti biasa, agak keras ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini kemarin nenek bikin sekitar 6 kolak dari 1 kilo tepung. Tutup sayang. Oke teman-teman, ini kita sudah hangatkan bors, terus tadi ini mankarika de fasole. Ini ya teman-teman ya. Ini sekarang waktunya kita makan. Ini adalah bors sisa kemarin ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini penampakan borsnya. Ini bors de fasole, juga bors kacang. Nah, ini Mas Stefan. Ini enak sekali, kesukaan Mas Stefan. Bismillah. Enak ya. A bit sour. Sour? Ya, kecut. Jadi bors ini isinya adalah kacang. Ini kacang besar seperti ini ya teman-teman ya. Aku nggak tahu, di Indonesia aku nggak pernah lihat. Terus ini ada wortel, terus akar seledri, terus wortel putih atau pasternak, terus dikasih nenek itu apa ya, kayak parsley, terus saus tomat, terus bors. Kuncinya ada di bors, jadi fermentasi gandum. Oke, nah ini aku suka teman-teman ya. Ini cocok dengan lidah Jawaku. Seperti ini, rasanya seger, mantap. Oke, makan siang dulu. Enak ini, hangat-hangat, soalnya hangat-hangat kecut ini juga. Bismillah. Mantap. Ini mungkin kalau di Indonesia itu kayak sayur asem. Sayur asam, ingat? Ya. Sayur asam Jakarta. Kecut. Tapi asam. sayur asam punya tamarind. Ya, tamarind. Ya. Jadi we use something else. Katanya Mas Stefan kalau sayur asam kecutnya kan pakai asem ya teman-teman ya, tamarin. Ini kan pakai air fermentasi gandum. Ini bors. Bors. Bors is fermented gandum, right? With fermented. Yeah, the cereal is put in a jar, and then with hot water, you put in the jar, and you leave it like for several days until it becomes yellow, kuning color, warna, and then ferments a bit. It's like it becomes sour. Yeah. It has a lot of B vitamin, and it's quite B. Yeah. Ya, katanya Mas Stefan cara bikinnya itu gandum dikasih air panas, terus ditutup, ditaruh di kayak ini ya teman-teman ya, ditaruh di kayak jar kayak gini,
toples kaca, terus dibiarin untuk beberapa hari jadi bors ini. Rasanya asem gitu. Cuman kita nggak pernah bikin, tapi beli aja bors di supermarket, murah soalnya. Kemarin cuman 7.000 sekilo, 7.000 apa 9.000 gitu. Yeah, it's too late. 7.000. 7.000. Yeah. Murah. Dan untuk bors ini teman-teman, orang sini makannya pakai ini, pakai cabai. Yeah, this is like also like the common way to eat borscht with something spicy. Ini cabenya juga dipikel ya teman-teman ya, atau diasamkan seperti itu, kayak ini timunnya ini. It's the fresh one, but because you don't have fresh at the moment, you use the pickled one. Ya biasanya katanya Mas Stefan yang lombok yang fresh. Cuman kita nggak ada lombok yang fresh, jadi pakai yang dipikel. Mau coba homemade roti? Ini mau cobain homemade roti. Namanya apa tadi kan? Kolak. Kolak. Jadi kolak itu roti yang there's like a shape. Like usually. Bentuknya like ini this, kayak ini. Ini namanya roti yang kolak. Jadi kayak rotinya bikinnya tuh dipeluntir-peluntir gitu ya teman-teman ya. Yeah, it's like waves. Dipeluntir-peluntir. Aku cobain. Nah. It's sedikit manis. Yeah. Aku suka. Soalnya roti di Indonesia cenderung manis. Yeah. Ya teman-teman, jadi ini nenek sepertinya kasih gula, dan aku suka rasanya, soalnya rasanya kayak roti tawar di Indonesia, kayak sari roti. Ya, tapi dari Indonesia she use more like a dessert, like something sweet. Di Indonesia kan roti bukan makanan pokok. Dan ini rotinya orang Romania aslinya itu tidak manis ya teman-teman ya, no sweet ya ini ya. Jadi rotinya orang Romania itu nggak manis teman-teman ya. Tapi kan ini manis, aku suka. But no sugar was used to make this bread. Sugar. Granula put sugar. Yeah, sugar. Okay. Mas Stefan kan nggak tahu bikinnya, dipikirnya nggak dicampur gula. Kemarin aku lihat nenek kasih gula soalnya. Ini aku mau cobain. Ini teman-teman pickle ya. Ini di supermarket sebenarnya banyak dijual, cuman nenek itu senang sekali bikin sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini tuh probiotik alami. Ini timun yang di pickle, cornison namanya kalau di sini. Oke, ini aku cobain. Tadi barusan diangkat dari toples. Bismillah. Ya. Rasanya asin. Terus crunchy. Ini enak kalau jadi topping pizza. It's like pizza? Kok pizza? Kayak burger gitu, burger. Kok pizza sih? Yeah, it's common to put on fast food, I guess. Aku pertama kali makan ini kayak nggak suka teman-teman, cuman ya lama-lama adaptasi ya, jadi enak-enak aja. Dan lagian ini tuh sehat, soalnya probiotik alami, natural probiotik. The Koreans have kimchi, we have pickled cucumber and varza murata.
pickled cabbage. Di sini kubis biasanya juga dibikin seperti ini, dipickle. Kalau Korea kimchi. Yeah, but we pickle many things here. We also pickle eggs. We can pickle watermelon. Pickle semangka. Di sini juga ada pickle semangka juga, teman-teman ya. Banyak yang dipickle di sini pokoknya. Pickled tomato. Iya, tomat dipickle. Iya, tomat dipickle. Iya, tomat. Oh, the green one. Tomat yang warna hijau juga dipickle juga di sini. Good. Yummy. Aku makan satu udah cukup kali, tapi kalau Mas Stefan suka ya teman-temannya, Mas Stefan itu makan timun ini, timun di pickle ini bisa banyak. Aku satu aja udah cukup. Good stuff. Oke, ini kita sudah selesai makan bors ya teman-teman. Ini habis, Mas Stefan habis, aku habis, dan rotinya tinggal separuh. Sekarang kita waktunya makan ini. Ini salah satu makanan tradisional Romania juga. Ini namanya apa sih? Mankarika de fasole ya teman-teman ya. Mankarika itu nama masakannya, fasole itu artinya adalah kacang ya teman-teman ya. Ini kan deket sini, deket. Nah, ini kita pakai piring yang tadi ya teman-teman ya, biar hemat kayak gitu. Nah, ini kita makannya juga biasanya pakai roti. Hari ini aku males bikin ini. Udah segini aja soalnya pakai roti. Hari ini aku nggak masak nasi ya teman-teman ya, tuh seperti ini ya teman-teman ya, tuh. Ini yang besar-besar adalah kacangnya besar-besar sekali. Ini nggak pernah aku lihat kacang sebesar ini di Indonesia. Oke, waktunya kita makan. Oke teman-teman, waktunya kita makan fasole. Awas tumpah kena kuahnya bors. Nah, seperti ini. Kita makannya pakai kolak atau roti. Kolak. Ya. Seperti ini teman-teman makannya ya. Jadi mankarika de fasolenya kita masukkan ini, kita oleskan ke roti seperti ini. Terus langsung kita makan. Bismillah. Good, right? Enggak. Tapi aku lebih suka kalau tanpa roti. They've been different from the ones in Indonesia that we found, right? Berbeda. Yeah. Ya, ini kacangnya beda. The taste also different? Ya, beda. Ini kacangnya rasanya kayak beton. Panas. Beton itu biji nangka, seed of nangka, jackfruit. Ya, ini rasanya hampir mirip beton ya teman-teman ya, atau biji nangka. Dan kalau rasanya mankarika itu rasanya gurih ya, savory. Habis itu rasa ada pasta tomatnya gitu. Terus rasa rempah-rempah Romania ya teman-teman ya, kayak semacam black pepper, terus apa kemarin itu ya, terus kayak kaldu sayuran ya itu ya, rasanya itu. Terus ada ininya juga, apa, daun parsley juga. Jadi rasanya gurih-gurih, rasa rempah-rempah sini gitu. Also taste of Maggi. Ya, soalnya kaldunya kemarin kaldu merek Maggi. That also helps. Jadi teman-teman, kita pamit sekarang ya Sang ya. Pamit. Oke teman-teman, ini kita mau pamit undur diri dulu.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kita tadi. Mas Stefan mencoblos Presiden Romania dan nenek ya teman-teman ya. Terus lihat kita makan masakan Romania kayak gitu. Semoga teman-teman terhibur dan suka dengan videoku. Kalau teman-teman ada saran atau kritik bisa komen ya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya besok. Dadah. Bye-bye. Sampai jumpa.